Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Alifi Irfani Putri dengan NIM 24211144 ingin menyampaikan materi terkait adab-adab tidur untuk memenuhi tugas pengantar pendidikan Islami yang diampu oleh dosen Ustadz Muslim MPD. Baik, sekarang kita masuk ke adab yang pertama, yaitu tidak mengakhirkan tidur malam selepas sholat isya, kecuali dalam keadaan darurat seperti untuk mengulang murojaah, ilmu, atau adanya tamu atau menemani keluarga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahun naum qabla sholatil isya wal hadits ba'daha. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur malam sebelum sholat isya, maksudnya setelah maghrib, dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Maksudnya itu kayak kita begadang yang tidak bermanfaat, maksudnya setelah sholat isya kita begadang sampai tengah malam, misalkan untuk main game atau dan yang lain sebagainya, bukan untuk merojaah ilmu. Baik, sekarang kita masuk ke adab yang kedua, yaitu hendaknya tidur dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana hadis idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan, maksudnya tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 247 dan Imam Muslim nomor 2710. Kemudian kita masuk ke adab yang ketiga. Hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan, rusuk kanan sebagai tumpuan, dan berbantal dengan tangan kanan. Tidak mengapa apabila setelahnya berubah posisinya di atas sisi kiri, rusuk kiri sebagai tumpuan maksudnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, iltaja ala syaqqikal aiman, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 247 dan Imam Muslim nomor 2710. Kita sekarang masuk ke adab yang keempat, yaitu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Meniup kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Falaq, Qul A'udzu birabbil falaq, dan surat An-Nas, Qul A'udzu birabbin nas, masing-masing sekali. Setelah itu mengusap kedua tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikatakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, beliau radhiyallahu anha berkata, kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihi ma faqara'a fihi ma qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marratin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua tangannya. Lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul Huwallahu Ahad, yaitu awal surat dari Al-Ikhlas, Qul A'udzu birabbil falaq, awal surat dari Al-Falaq, dan Qul A'udzu birabbin nas, awal surat dari An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 5017. Membaca Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih menenangkan hati dan pikiran daripada mendengarkan alunan musik. Jadi ini penting ya untuk diingat. Ya baik, kemudian kita masuk ke adab yang kelima, yaitu membaca ayat kursi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, waqalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan fa'atani atin faja'ala yahthu minat ta'am fa'akhadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-hadits faqala idza awaita ila firashik faqra'a ayat al-kursi lan yazala 'alaika minallahi hafidh wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbiha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqaka wa huwa kadzub dzaka syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan, kemudian ada orang yang datang mencuri makanan. Namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu hadis berkenaan masalah ini. Selanjutnya orang yang datang kepadanya tadi berkata, jadi kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan syaitan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta, dia itu syaitan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3275.
Kemudian kita masuk ke adab yang keenam, yaitu membaca doa sebelum tidur. Dari Huzaifah ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala bismika Allahumma amutu wa ahya wa idza istayqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur." Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari nomor 6324. Demikian materi yang bisa Ana sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kesalahan, yang dimana kesalahan itu datang dari syaitan dan pribadi Ana sendiri, dan tentu saja kelebihan yang didapat adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Alif Irfani Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.